Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini sudah hadir semuanya? Alhamdulillah sudah hadir semuanya ya, dan siap menerima materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan, terutama tumbuhan spermatopita, terbagi menjadi dua divisio, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas monokotil dan kelas dikotil. Pada hari ini topik yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan, dengan subtopik perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Apa itu definisi perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan adalah suatu cara yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki akar, batang, dan daun. Jadi dapat kita simpulkan definisi dari perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk memperoleh keturunan atau kemampuan dari tumbuhan untuk memperoleh keturunan. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan tanaman yang Ibu bawa ini. Apa nama tanaman ini? Apakah ada persamaan dan perbedaan dari kedua tanaman ini? Apakah lebih banyak persamaannya atau lebih banyak perbedaannya? Apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua tanaman ini? Baiklah, sekarang akan Ibu bahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yaitu suatu cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk memperoleh keturunan tanpa melalui adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Individu yang dihasilkan berasal dari bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya satu, geragih atau stolon. Geragih atau stolon yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian batang ini akan tumbuh mata tunas yang nantinya akan membentuk individu baru. Ya.
Contohnya adalah tanaman pegagan, kemudian rumput dan stroberi. Kedua adalah rizoma. Rizoma merupakan bagian batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya pada jahe. Nah, pada tanaman jahe ini, pada bagian batangnya ini yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah, terdapat mata tunas. Mata tunas ini nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Ketiga, umbi lapis. Contoh di sini adalah bawang putih. Pada bagian bawang putih ini terdapat cakram. Nah, cakram-cakram di sini nantinya akan membentuk individu baru, ya. Batangnya berbentuk cakram sehingga pada bagian cakram tadi akan membentuk individu baru. Keempat, umbi batang, yaitu batang yang menggembung di bawah permukaan tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada ubi jalar dan kentang. Nah, ini pada ubi jalar sudah tumbuh tunas atau tanaman baru. Sudah tumbuh tanaman-tanaman baru yang nantinya akan menjadi tanaman ubi jalar. Kelima, tunas adventif atau tunas liar. Mengapa? Karena tunas ini tumbuhnya bukan pada batang tetapi tumbuhnya pada bagian daun. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Nah, ini pada bagian tepi tanaman cocor bebek terdapat tunas baru atau nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Keenam, tunas. Tunas yang sesungguhnya. Tunas ini berasal dari batang yang berada di bawah permukaan tanah sehingga membentuk individu baru. Contohnya pada bambu, tanaman bambu dan tanaman pisang. Ketujuh, umbi akar, yaitu akar yang tumbuh menggembung di bawah permukaan tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada umbi wortel dan umbi singkong. Apakah umbi wortel dan umbi singkong ini akan tumbuh tunas baru? Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan artinya perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi dengan bantuan manusia. Dengan bantuan manusia, contohnya adalah mencangkok. Nah, mencangkok ini adalah tahapan-tahapan untuk dilakukannya pencangkokan pada suatu tanaman. Ya. Tanaman apa yang dapat dicangkok? Tanaman mangga, jambu, kemudian kelengkeng, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari perkembangbiakan vegetatif buatan adalah okulasi. Okulasi yaitu menempelkan mata tunas. Menempelkan mata tunas dari satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain, tapi masih dalam satu spesies. Contohnya, tanaman apa ini namanya? Ini adalah tanaman bougainville. Tanaman ini memiliki mata tunas. Nah, contohnya ini, mata tunas pada tanaman ini bisa dipindahkan kepada tanaman bougainville yang bunganya berwarna putih. Ya. Nanti
dalam satu tanaman tersebut terdapat bunga yang berbeda warnanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menyambung atau enten bahasa biologinya. Apa yang disambungkan di sini? Yang disambungkan adalah bagian batang. Bagian batang tanaman disambungkan dari satu tanaman ke tanaman yang lain tetapi masih satu jenis. Seperti pada pohon mangga misalkan dari batang pohon mangga si mana lagi disambungkan kepada batang pohon mangga arum manis. Jadi dalam pohon mangga arum manis itu terdapat juga mangga si mana lagi. Nah, jadi pada mengenten atau menyambung adalah bagian batangnya. Nah, ini caranya. Lanjutnya yang keempat adalah dengan cara stek. Stek ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan. Kalian pun bisa melakukannya. Tanaman bougainville selain dapat diokulasi juga dapat dilakukan dengan cara stek. Dengan memotong-motong bagian batangnya ini, dipotong-potong, kemudian ditancapkan. Dipotong-potong, lalu ditancapkan dalam tanah, dirawat, disiram pagi dan sore. Maka lama-kelamaan akan tumbuh tunas. Selanjutnya adalah dengan cara merunduk. Merunduk ini adalah contohnya tanaman apel. Batang yang elastis yang terdapat akar itu ditanam di bawah tanah. Lalu batang ini akan tumbuh tunas dan menjadi tumbuhan baru. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, bahwa perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua, secara alami dan secara buatan. Yang secara alami itu diantaranya berasal dari bagian daun, batang, dan akar. Yang dari daun yaitu tunas adventif, berasal dari bagian batang, diantaranya tunas, rizoma, geragi, umbi batang, dan umbi lapis. Batang pada bagian umbi lapis berbentuk cakram. Dan yang ketiga pada bagian akar yaitu adalah umbi akar. Pada vegetatif buatan yang digunakan untuk menanam yaitu adalah bagian batangnya. Di antaranya stek, mencangkok, mengokulasi, mengenten, dan merunduk. Sehingga ibu harapkan kalian sudah dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Tugas dari ibu, silakan buka buku latihannya. Ibu akan bacakan soalnya. 1. Apa saja contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari selain yang telah ibu contohkan tadi? 2. Adakah dampak negatif atau kerugian dari perkembangbiakan
vegetatif buatan. Ketiga, coba kalian praktekkan di rumah satu contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Ibu, di masa pandemik ini kalian tetap berada di rumah, ikuti protokol kesehatan. Kalaupun kalian ingin keluar rumah, gunakan masker, jaga kesehatan. Semoga kita akan kembali lagi ke sekolah berkumpul bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.